Oke, aku akan mendongeng buat semua orang lah dan anakku yang di bawah, di belakang nih. Katanya dia mau diceritain dongeng. Ceritanya tentang kejadian di sebuah hutan. Oke, ceritanya begini ya. Di tengah rimbun belantara, suara sorak-sorai terdengar riuh. Penduduk hutan berkumpul di padang rumput luas untuk mengikuti pemilihan pemimpin mereka 5 tahun mendatang. Semua mata tertuju pada dua kandidat yang berdiri di atas panggung, lebih tepatnya di atas bukit. Macan, sang petahana, dan harimau, sang penantang yang menjanjikan perubahan. Macan dengan bulu keemasan yang berkilau mengangkat kepala dengan penuh wibawa. Suaranya yang berat menggema di seluruh hutan, menegaskan janji untuk menjaga keamanan dan kestabilan yang sudah terbukti. Kalian tahu apa yang terjadi jika saya bukan yang memimpin? Hutan ini akan terpecah dan kalian akan kembali menjadi mangsa, kata macan dengan tajam, memandang sekeliling dan wajah setiap yang hadir. Saya menjamin bahwa di bawah kepemimpinan saya, kalian akan tetap aman. Namun harimau yang berdiri dengan kekuatan yang tidak kalah besar menatapnya dengan senyum yang penuh muslihat. Suaranya halus, tapi penuh dengan janji perubahan. Keamanan adalah ilusi, macan. Selama kita masih terikat pada cara lama, kita hanya akan terus menjadi budak dari ketakutan kita sendiri, kata harimau sambil memandang sekeliling. Hutan ini membutuhkan pemimpin yang berani menghadapi kenyataan. Hanya dengan perubahan, kita bisa mengakhiri kekuasaan yang tertanam begitu dalam. Penduduk hutan terpecah. Sebagian mendukung macan, sebagian lagi mendukung harimau. Namun, satu hal yang penduduk hutan tidak sadari, bahwa keduanya adalah pemangsa. Kedua calon ini dengan segala pesona dan kebijakan mereka pada akhirnya adalah makhluk yang sama. Pemangsa yang hidup dari darah dan keringat para penduduk hutan. Sudut yang teduh, seekor kancil mengamati dengan cermat. Ia mengetahui permainan ini lebih dari siapapun. Dalam 5 tahun terakhir, di tengah
Dalam 5 tahun terakhir, macan telah berburu kerabatnya, menyebut mereka sebagai ancaman yang harus disingkar demi satu kata, keamanan. Kini harimau datang dengan janji yang sama, keamanan melalui perubahan. Namun Kancil tahu, itu semua hanya permainan untuk tetap berkuasa. Kita ini apa? Hanya alat untuk mereka mempertahankan tahta dan kekuasaan, kata Kancil dengan suara pelan, hampir tak terdengar di tengah hiruk-pikuk. Apakah kita harus bertahan dalam permainan ini? Berharap pada pemimpin yang hanya akan menggantikan satu pemangsa dengan pemangsa lainnya. Namun suara Kancil tenggelam dalam euforia penduduk hutan. Si rusa yang mendukung macan berbicara tentang bagaimana macan menjaga perbatasan hutan, sementara si babi hutan sebagai pendukung harimau berteriak bahwa harimau akan membawa perubahan. Tak ada yang benar-benar mendengar suara hati yang penuh keraguan itu. Hari pemilihan tiba, dan suara telah dihitung. Harimau diumumkan sebagai pemenang dengan selisih yang tipis. Pendukungnya bersorak gembira, sementara pendukung macan meratap. Namun kegembiraan itu tak bertahan lama. Keesok harinya sebuah tragedi terjadi. Seekor kijang hilang tanpa jejak. Semua mata tertuju pada harimau yang berdiri di atas tahtanya dengan ekspresinya yang sulit dibaca. Tapi sebenarnya penduduk hutan tahu bahwa raja mereka telah melakukan sarapan pagi. Apa yang sebenarnya kita pilih? Tanya Kancil sambil menatap hutan yang kini dikuasai oleh harimau. Pemangsa tetap pemangsa, dan kita akan terus menjadi korban dari janji-janji kosong. 5 tahun berlalu, dan harimau memimpin dengan cara yang tak jauh berbeda dengan macan. Penduduk hutan yang dulu berdebat tentang perubahan mulai merasakan bahwa mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Ketika perbatasan hutan kembali dibuka untuk para pemburu, ketika penghuni hutan kembali menjadi korban, mereka baru menyadari kekuasaan bukan milik mereka. Mereka hanyalah alat untuk melegitimasi kekuasaan. Penduduk hutan mulai merindukan macan yang dulu mereka caci maki. Kancil tetap diam, mengamati dari balik semak. Ia tahu bahwa hutan ini membutuhkan lebih dari sekedar pergantian pemimpin. Mereka membutuhkan kesadaran untuk melihat bahwa yang mengendalikan hutan bukanlah siapa yang memimpin,
tetapi sistem yang tak henti-hentinya memperpanjang ketergantungan mereka pada kekuasaan yang sama. Kekuasaan hidup dari mereka. Kita tak bisa mengganti pemangsa dengan pemangsa lainnya, pikir Kancil. Kita harus menentukan sistem yang membuat kita terus menjadi mangsa. Namun dalam hati Kancil tahu, untuk melakukan itu seluruh hutan harus bersatu. Dan di hutan yang telah lama tunduk pada pemangsa, itu adalah tugas yang hampir mustahil. Penduduk hutan akan terus hidup dalam siklus yang tak pernah berakhir. Dari setiap pemilihan ke pemilihan berikutnya, mereka menurunkan pemangsa hanya membuat pemangsa lain berkuasa. Ini harus diakhiri sampai mereka siap untuk mengakhiri permainan yang telah lama dimulai. Dan kita tidak tahu kapan penduduk hutan itu siap.